Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aulia, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan 2018, kelas reguler B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai antropometri, food recall 24 jam, dan semi FFQ. Langsung saja, yang pertama antropometri. Menurut Nurmianto tahun 2008, antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia berupa ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Pengukuran antropometri ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran panjang badan. Di sini saya tidak melakukan pengukuran karena tidak mempunyai alat. Jadi di sini saya mengambil data pengukuran responden saya pada bulan lalu. Data yang saya ambil di sini adalah data pengukuran berat badan dan data pengukuran tinggi badan. Saya tidak mengambil pengukuran lingkar lengan atas karena di responden saya tidak ada ibu hamil. Karena untuk pengukuran lingkar lengan atas ini khususnya untuk ibu hamil, sedangkan pengukuran panjang badan yaitu khususnya untuk bayi. Sedangkan di responden saya tidak ada bayi. Jadi saya tidak mengambil pengukuran lingkar lengan atas dan pengukuran panjang badan. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan yaitu timbangan berat badan digital dan mikrotois. Cara pengukuran berat badan yaitu yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang? Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Yang ketiga, setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Yang terakhir, pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukur dicatat sampai 500 mg terdekat. Kemudian cara pengukuran tinggi badan. Yang pertama yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang ketiga, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel di dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Yang keempat yaitu mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejarak dengan jarum penunjuk mikrotois. Selanjutnya yaitu 24 jam dan semi FFQ. Food recall 24 jam adalah metode penilaian diet terorganisir yang digunakan untuk menentukan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh klien dalam periode 24 jam, termasuk juga jumlah dari setiap makanan dan minuman, cara pengolahan, penyajian, serta merek makanan dan minuman jika makanan tersebut bermerek. Kemudian semi FFQ. Metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ adalah yang tepat diperlukan untuk menilai asupan makanan dalam studi populasi praktis dan memberikan perkiraan yang lebih valid untuk mewakili asupan yang biasa daripada recall 24 jam. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk food recall dan semi FFQ yaitu full pen dan questionnaire food recall 24 jam dan questionnaire semi FFQ. Kemudian bahannya yaitu responden atau orang yang akan diwawancarai. Kemudian untuk proses wawancara food recall 24 jam dan semi FFQ dapat dilihat pada video berikut. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai food recall 24 jam sama semi FFQ. Wawancara pertama, food recall 24 jam. Pertanyaannya di sini,
makanan utama apa yang Anda konsumsi pada saat sahur? Nasi, tahu, sama sayur. Mungkin ada makanan selingan? Tidak ada. Terus makanan utama pada saat makan malam itu apa? Nasi, sayur, ikan. Terus mungkin ada makanan selingan? Biasanya buah, pisang, semangka. Sekarang kita masuk di wawancara semi FFQ. Di sini pertanyaannya, berapa sering Anda mengonsumsi makanan pokok seperti nasi, mie basah, ubi, terus lauk nabati seperti tahu, tempe, kacang tanah, terus yang lauk hewani seperti ayam, ikan, telur, bakso, dan daging. Kemudian sayuran seperti bayam, kangkung, buah, terus buah kayak jeruk sama semangka. Langsung saja, makanan pokok yang sering Anda konsumsi itu apa? Nasi, mie basah, sama ubi. Terus biasanya Anda mengonsumsi nasi itu berapa porsi? 1 porsi. Biasanya Anda mengonsumsinya itu per hari atau per minggu, per bulan? Per hari. Terus Anda mengonsumsi mie basah itu biasanya berapa porsi? 1 porsi. Terus Anda mengonsumsi mie basah itu biasanya per hari atau per minggu atau per bulan? Per bulan. Terus Anda mengonsumsi ubi biasanya berapa potong? Biasanya 5 potong. Terus Anda mengonsumsi ubi itu biasanya per hari, per bulan, atau per minggu? Per minggu. Sekarang kita masuk di lauk nabati. Yang sering Anda konsumsi itu seperti apa? Tahu, tempe, kacang tanah? Tahu sama tempe. Anda mengonsumsi tahu biasanya berapa potong? Biasanya 3. Untuk frekuensinya per hari, per minggu, atau per bulan? Per hari. Terus untuk tempe biasanya Anda mengonsumsi tempe berapa porsi? Berapa potong? 5 potong. Terus frekuensinya biasanya per hari atau per hari. Sekarang masuk di lauk hewani. Di lauk hewani yang sering kita konsumsi itu apa? Ikan, telur, sama ayam. Biasanya kalau kita konsumsi ayam itu berapa potong? 2 potong. Dan frekuensinya itu per hari atau per minggu atau per bulan? Per bulan. Terus kita mengonsumsi ikan itu biasanya berapa potong? 1 potong. Terus untuk frekuensinya berapa per hari atau per bulan, per minggu? Per minggu. Terus untuk telur biasanya kita mengonsumsi telur berapa butir? 1 butir. Itu kita mengonsumsi telur biasanya frekuensinya berapa per hari? Per minggu. Terus kita masuk di sayur. Sayur yang sering kita konsumsi itu apa? Kangkung. Biasanya kita mengonsumsi kangkung itu berapa porsi? Setengah porsi. Terus frekuensinya berapa? Per hari atau per bulan atau per minggu? Per hari. Sekarang masuk di buah. Buah yang sering kita konsumsi itu apa? Semangka, pisang, pepaya. Terus yang untuk semangka biasanya berapa potong kita konsumsi? 2. Terus kita konsumsi semangka frekuensinya berapa? Per hari? Per minggu. Terus untuk pisang berapa buah biasanya kita konsumsi? 1. Itu frekuensinya apa? Per minggu atau per hari, per bulan? Per hari. Sekarang untuk pepaya berapa potong biasanya kita konsumsi? 1. Untuk frekuensinya apa? Per minggu atau per hari atau per bulan? Per minggu. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.